Last night I had a dream that we were alive. If I could say one thing. Vince, what are you doing? Oh! It's okay. Let's get you home. Come on. Halo orang-orang lemah yang kalau tidur matanya merem, kembali lagi bersama saya Madman, Ahmad Ironman, di ruang sempit yang terasa luas ini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dirilis tahun 2022 berjudul I Used to Be Famous, yang menceritakan tentang redupnya bintang seorang musisi. Tanpa saya memperkenalkan siapa nama aktornya, karena bisa dipastikan mereka tidak mengenal kalian, kita langsung saja ke alur cerita. Pada tahun 2002, pemuda bernama Vince yang tergabung dalam sebuah boyband bernama Stereo Dream, akan melakukan penampilan di tur musiknya bersama 4 anggota yang lain. Kala itu Stereo Dream merupakan boyband yang sangat terkenal dan fenomenal pada masanya. Hingga 20 tahun berlalu, zaman yang terus semakin berkembang dalam berbagai sektor kehidupan membuat persaingan semakin ketat, yang tentu berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri. Salah satunya adalah Vince yang dulunya adalah anggota boyband terkenal dengan bayaran yang tinggi. Kini Vince harus bersusah payah mencari lowongan pekerjaan di berbagai kafe. Dengan peralatan musik seadanya, Vince secara door-to-door menawarkan dirinya untuk tampil secara live. Vince juga memperdengarkan lagu yang sudah diciptakannya kepada pihak kafe, namun tak satupun dari mereka tertarik pada lagu miliknya. Bahkan ada pihak kafe yang menetapkan standar minimal follower di TikTok dan Instagram untuk bisa tampil di kafenya. Tentu saat ini Vince bukanlah dirinya yang dulu, bahkan followers di akun medsosnya pun juga tak sebanyak milik yang Lex. Karena sudah lelah seharian mencari pekerjaan, ia pun memutuskan mengamen di sebuah pasar yang banyak dikunjungi orang. Namun tak lama ia memiankan lagu ciptaannya, ada salah satu penjual menghampiri Vince. Ibu itu yang tahu kalau Vince adalah mantan boyband terkenal pun, kemudian merekam Vince dan menghina nasibnya yang tak seperti dulu lagi. Vince tampaknya cukup sakit hati mendengar perkataan ibu itu, namun dirinya memilih mengabaikannya dan kembali melanjutkan permainan musiknya. Namun tiba-tiba di belakangnya muncul seorang remaja mengetuk-ngetuk kursi dengan stick drum, seakan memberi ketukan pada lagu yang dimainkan oleh Vince. Vince yang cukup terganggu kemudian menegur remaja itu beberapa kali untuk tidak bermain di sampingnya. Namun pria itu tetap saja ngeyel. Hingga di suatu momen, Vince menyadari ketukan yang dimainkan remaja itu selaras dengan lagunya. Mereka terus memainkannya, hingga tanpa disadari banyak sekali orang yang tertarik pada permainan mereka berdua. Bersamaan dengan sorakan penonton, tiba-tiba ketukan yang dibuat pria itu menjadi acak-acakan. Stevie, where did you go? I was looking for you. Dan diketahui pria itu bernama Stevie yang memiliki kelainan autis sejak masih kecil. Orang dengan kelainan itu akan sangat merasa tertekan berada di sebuah keramaian. Akibat kejadian itu, sang ibu yang bernama Amber membawa Stevie pergi. He disturbed you, okay? He didn't disturb me, but that was awesome. Now, we are delighted to welcome. Kemudian di apartemennya, Vince melihat wawancara temannya yang dulunya juga merupakan anggota boyband Stereo Dream, bernama Robert. Vince sedikit iri melihat kesuksesan Robert yang kini masih terkenal dengan menjadi penyanyi solo. Sangat berbeda dengan nasibnya saat ini. Keesokan harinya, Vince yang masih mencari lowongan pekerjaan, kemudian pergi ke salah satu kafe. Di sana ia bertemu dengan pelayan kafe yang sangat baik padanya. Vinny D. Namun sayang pemilik kafe di sana sama sekali tidak tertarik pada Vince. Vince yang sudah tidak memiliki uang,
harus pergi ke sebuah pasar loak karena di sana disediakan jajanan gratis yang bisa Vince ambil. Tak jauh dari sana, ia mendengar suara tabuh gendang yang membuatnya penasaran pada sumber suara itu berasal. Yes, Stevie. Vince yang tak sengaja masuk ke dalam aula itu pun, kemudian diajak bergabung bersama. Dan ternyata di dalam aula itu sedang mengadakan kegiatan rutin, berupa terapi musik pada orang-orang yang memiliki keterbatasan. Di sana Vince melihat Stevie juga ada di sana. Terapis itu kemudian memberikan gendangnya pada Vince dan menyuruh Vince untuk memimpin kegiatan itu. Awalnya Vince sama sekali tidak tertarik pada kegiatan itu, namun ketika dia mendengar irama serentak dari tabuhan gendang, tidak pakai telinga, Vince pun menjadi tertarik. Well done. That's the one. Take a bow. Ia pun kemudian mencoba menjadi lebih dekat dengan Stevie dengan memainkan musik bersama. Namun sepertinya sang ibu tidak menyukainya dan mengajak Stevie segera pulang. Di apartemennya Vince melihat rekaman saat dirinya yang masih kecil tampil bersama sang adik di hadapan orang-orang, termasuk sang ibu. Vince yang bermain keyboard dan adiknya memainkan harmonika. Kenangan itu sangat dirindukan oleh Vince seakan dirinya ingin mengulang kejadian itu bersama adiknya, karena diketahui beberapa tahun setelah perayaan itu, adiknya meninggal dunia. Keesokan harinya, saat Vince kembali mendapatkan penolakan tawaran kerja, dirinya yang mampir ke pasar, tiba-tiba dihampiri oleh ibu-ibu penjual yang tempo hari menghinanya. Tak disangka ibu-ibu penjual itu mengunggah video kolaborasi Vince dan Stevie di TikTok, dan tak disangka unggahan itu menjadi FYP, di mana video itu sudah ditonton oleh ratusan ribu pasang mata. Vince yang melihat itu sebagai suatu pamor pun kembali menawarkan dirinya di sebuah kafe yang tempo hari menolaknya. Vince kemudian menunjukkan unggahan itu kepada pemilik kafe yang membuat Vince akhirnya diizinkan untuk tampil di kafenya dalam 2 minggu ke depan, namun dengan syarat, Vince harus tampil bersama remaja yang ada di dalam video itu, yaitu Stevie. Vince pun kembali menghadiri acara rutinan di aula itu untuk menemui Stevie. Vince menunjukkan kalau video mereka telah ditonton oleh ratusan ribu viewers. Ia merayu Stevie untuk tampil di kafe bersamanya. Namun Amber yang mendengar itu pun langsung menolaknya dan membawa Stevie pergi. Tak kehilangan akal, Vince kemudian mencari data pribadi Stevie termasuk alamat rumahnya di aula itu. Setelah mengetahui alamat rumahnya, Vince segera menemui Stevie. Vince meyakinkan Stevie, jika nantinya penampilannya akan ditonton langsung oleh Robert, musisi terkenal yang juga merupakan teman lama Vince. Tentu itu akan memberikan peluang besar kepada Stevie untuk bisa masuk ke dalam sekolah musik yang sedari dulu menjadi keinginannya. Stevie tampak tertarik akan hal itu, namun lagi-lagi Amber, sang ibu melarangnya. Amber khawatir jika autis pada Stevie kambuh pada saat tampil di depan banyak orang. Amber tidak mau anaknya dalam bahaya. Namun Vince meyakinkan Amber bahwa Stevie memiliki bakat hebat di bidang musik sambil menunjukkan unggahan video itu. Di tengah perdebatan itu penyakit Stevie pun kembali kambuh, ia menjadi tegang dan kejang-kejang. Segera Amber mengambil stick drum sebagai terapi musik, namun yang dilakukan Vince sungguh brilian. Vince menghentikan kejang Stevie hanya menggunakan ketukan tangannya, di mana secara perlahan Stevie juga mengikutinya. Stevie pun berhasil sembuh dari kejangnya itu. Perbuatan tulus dari Vince itu dilihat oleh Amber, di mana karena kejadian itu Amber mengizinkan Stevie untuk tampil bersama dengan Vince. Setiap hari mereka pun menghabiskan waktu berlatih dan menciptakan lagu bersama sebagai persiapan untuk tampil. And I'm loving those tins, dude. Yes, I love the sound.
Vince kemudian menemui Robert di studionya, yang kala itu sedang latihan. Vince bermaksud mengajak Robert untuk datang di penampilannya nanti. Mereka juga bernostalgia saat mereka masih dalam boyband yang sama. Singkat cerita, hari penampilan mereka pun tiba. Vince mengajari Stevie gaya selebrasi, dan mereka pun berangkat. Stand up, man. Yes, Vince. I'm feeling. Tibalah giliran Vince dan Stevie, di mana mereka segera mempersiapkan alat-alatnya dibantu oleh Amber. Sebagai sambutan, pemilik kafe menanyakan nama bandnya. Vince menjawab bahwa nama bandnya adalah Denham. Namun karena pemilik kafe menganggap nama itu terlalu jelek, pemilik kafe itu menyambut mereka dengan sebutan Tin Man. Dan penampilan pun dimulai. Miracle outside my window. No, there's nowhere in the world I'd rather in New Orleans. It's been the ruin of many. I've been thinking about you. Semua penonton tampak menikmati penampilan mereka, hingga ketika lagu ketiga dimainkan, tiba-tiba ada salah satu penonton yang dalam pengaruh alkohol mengolok-olok kondisi Stevie yang membuat Vince marah dan menghajarnya. Karena keributan itu, Vince pun diusir oleh pemilik kafe, begitu juga dengan Amber yang segera membawa Stevie pergi. Robert yang baru saja datang dan melihat kejadian itu pun merasa kasihan pada Vince dan ingin membantunya. Namun Vince menolak bantuan Robert. Vince justru mengusir Robert seakan menyiratkan tentang masalah di depaknya Vince dari bebannya dulu, dikarenakan Robert. Vince segera menemui Amber untuk meminta maaf, namun Amber marah dan mengusir Vince dari sana. Di apartemennya Vince marah besar karena satu-satunya peluang besar harus hilang. Ia pun menenangkan dirinya dengan menonton video, saat-saat terakhir dirinya bersama dengan sang adik di rumah sakit. Dengan sibuknya Vince pada masa itu, ia berjanji akan menghadiri ulang tahun sang adik, sebagai bukti kalau dia sangat menyayangi adiknya lebih dari apapun. Vince kemudian teringat saat dirinya akan pulang untuk menghadiri ulang tahun adiknya, namun tiba-tiba si manajer menjelaskan bahwa tur musiknya masih belum berakhir. Si manajer menjelaskan bahwa ada banyak sekali permintaan untuk mereka tampil yang tidak diketahui pasti sampai kapan. Vince yang mendengar itu pun meminta izin untuk menundanya terlebih dahulu karena dirinya sudah memiliki janji dengan sang adik. Namun si manajer malah mengatakan, kami mungkin berubah pikiran tentangmu, seakan menyiratkan bahwa keberadaan Vince di boyband itu tidak begitu penting. Vince yang harus memilih antara hadir dalam ulang tahun adiknya atau melanjutkan penampilannya pun dengan berat hati memilih melanjutkan tur musiknya. Di tengah keramaian yang menyanjung namanya, Vince merasa bersalah, hingga hari di mana sang adik meninggal tiba. Sejak saat itu Vince selalu merasa bersalah karena lebih memilih karir dibanding keluarganya. Dengan segala kekacauan yang terjadi dalam hidupnya, Vince memutuskan untuk kembali pulang menemui ibunya. Namun hubungan Vince dengan ibunya rupanya juga tidak begitu baik, karena ibunya kecewa Vince sudah beberapa kali tidak menghadiri peringatan kematian adiknya. Stevie? Berbeda dengan Stevie yang saat ini sedang frustasi karena Amber ibunya tidak mengizinkan Vince bersamanya lagi. Stevie mengutarakan keinginannya untuk bisa belajar di sekolah musik. Dia ingin dirinya menjadi seorang musisi hebat. Stevie juga mengatakan jika dirinya belajar di sekolah musik, maka Amber ibunya bisa melakukan hal yang disukainya, yaitu kembali menjadi penari.
Dan di scene ini saya belajar sebuah marketing jitu, di mana saat itu Stevie mengambil sebuah langkah hebat, di mana dirinya membuat dan membagikan brosur pertunjukan sebelum tur, seakan-akan Tin Man, band miliknya bersama Vince sudah sangat ternama. We're looking for some cozy venues. A bit too small for you, mate. Don't think this is the venue for you, lad. 100% sure about that. Give me your details and I'll see what I can do. Awesome. Dan benar saja, banyak tempat hiburan seperti kafe dan restoran menerima tawaran itu. Setelah mendapatkan beberapa tempat manggung, Stevie langsung mengabari Vince untuk segera menemuinya. Mereka pun kembali bertemu di acara rutinan terapi musik itu. Si terapis menyuruh Vince untuk memimpin acara seperti biasanya, namun Vince melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Vince yang juga jenius dalam musik, rupanya juga berbakat dalam membaca hati seseorang. Vince tahu bahwa seorang wanita di sana sedang menyembunyikan bakatnya, di mana Vince menyuruhnya untuk mengutarakan isi hatinya. Awalnya wanita itu malu untuk menunjukkan isi hatinya, namun siapa sangka kalau wanita itu kemudian bernyanyi dengan suara yang sangat indah. Come on, who's next then? So? Vince yang mampu menghidupkan suasana kelas pun membuat terapis itu melihat potensi yang dimiliki Vince. Si terapis menawarkan Vince untuk menggantikan posisinya saat ini. Terapis itu juga mengatakan, kalau kebahagiaan yang datang dari mengajar melalui musik, lebih baik daripada uang atau kesuksesan. Mendengar tawaran itu, Vince pun mempertimbangkannya. Tak hanya terapis yang kagum pada Vince, tapi Amber yang tidak menyukainya pun juga ikut senang. Di studio, Robert melihat video penampilan Vince waktu itu, di mana ternyata Robert tertarik pada lagu milik Vince. Robert menawarkan pekerjaan kepada Vince untuk ikut manggung sebagai pendukung di turnya nanti. Mendengar itu tentu Vince sangat senang dan segera menemui Stevie untuk mengabarkan kabar gembira itu. Vince pun menemui Robert dan juga manajer Robert, yang juga manajernya di bebannya dulu. Akhirnya Vince akan benar-benar manggung bersama Robert di turnya, namun dengan syarat Vince harus tampil sendiri tanpa Stevie, karena manajernya telah menyediakan drummer yang lain. Dengan berat hati, Vince harus mengatakan itu semua pada Stevie. Vince sebenarnya tak rela jika harus berpisah dengan Stevie, namun hanya itu satu-satunya kesempatan agar Vince bisa seperti dulu lagi. Dengan berat hati juga Stevie terpaksa mengatakan agar Vince mengambil kesempatan itu, dan Stevie juga mengundang Vince untuk datang di hari ulang tahunnya minggu depan. Dan setelah itu Stevie pun pergi. Setelah perpisahan itu, Vince dan Stevie tak lagi menghadiri acara terapi musik itu yang membuat teman-temannya yang lain merindukan kehadiran mereka. Vince yang sibuk dengan urusan manggungnya, sedangkan Stevie memilih mendaftarkan dirinya di sekolah musik terkenal. Malam harinya, Amber mendatangi Vince. Amber mengucapkan banyak terima kasih kepada Vince karena berkatnya, kini Stevie menjadi pria yang lebih baik. Karena Vince, Amber tidak perlu lagi kemana-mana menjaga Stevie, karena kini Stevie bisa menjaga dirinya sendiri. Amber juga tidak mempermasalahkan ketidakikutsertaan Stevie pada tur musik yang akan dilakukan oleh Vince. Namun di sini Amber memiliki sebuah permintaan untuk Vince. Amber meminta agar Vince menjauh dari Stevie, karena saat ini Stevie sedang berjuang untuk masa depannya, begitu juga dengan Vince yang sedang memperjuangkan karirnya. Mendengar itu Vince merasa bingung, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Vince kemudian menemui si manajer untuk membicarakan kesepakatannya. Hingga singkat cerita, si manajer kembali mengatakan sesuatu kepada Vince yaitu, bisa jadi kami berubah pikiran tentangmu Vince. Kata-kata yang sama yang dulu pernah diucapkan si manajer kepada Vince saat masih menjadi anggota boyband. Tentu kata-kata itu bermakna seakan-akan keterlibatan Vince dalam tur kali ini tidak penting-penting amat. Vince kemudian mengisi lembar formulir itu sambil melihat ke arah Robert yang dimarahi oleh si manajer, seakan menggambarkan bahwa profesi Robert saat ini penuh dengan tekanan.
Scene kemudian beralih pada Stevie yang kini sedang merayakan ulang tahun bersama ibunya. Hingga ketika mereka akan pulang, ada beberapa petunjuk di jalan menyuruh mereka untuk pergi ke suatu tempat. Stevie yang merasa tertarik terus mengikuti petunjuk itu, hingga tibalah mereka di sebuah panggung yang telah dipersiapkan oleh seseorang. Mereka kemudian disambut oleh pelayan restoran tempo hari. Dan ternyata yang menyiapkan semuanya adalah Vince yang sudah menepati janjinya untuk ikut merayakan ulang tahun Stevie. Tak hanya Vince juga mengundang teman-teman di terapi musiknya yang membuat Stevie sangat senang. Pertunjukan itu juga membuat banyak orang tertarik dan ikut berdansa. Dan itu juga mengingatkan Vince pada saat-saat di mana dirinya bersama dengan adiknya dulu. Dan film pun berakhir. Film yang cukup memberikan banyak pelajaran hidup. Pelajaran tentang arti dari sebuah keluarga, sahabat, tujuan hidup, dan juga kerja keras. Di akhir film Vince lebih memilih meninggalkan tur musiknya yang sejak dulu dia perjuangkan. Vince lebih memilih Stevie yang sudah bersama-sama membangun Tin Man, band yang mereka bangun bersama-sama, dan kemudian hadir pada ulang tahunnya. Vince tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama yang pernah dilakukannya, di mana dulu Vince lebih memilih tur musiknya daripada bersama sang adik di hari ulang tahunnya. Vince sadar bahwa apa yang dikejarnya selama ini tak lebih dari kesenangan sementara. Uang bisa dicari tapi keluarga atau orang terdekat tak dapat terganti oleh apapun itu. Vince juga ingat pada perkataan terapis waktu itu, bahwa kebahagiaan yang datang dari mengajar melalui musik lebih baik daripada uang atau kesuksesan. Vince sadar bahwa apa yang dikatakan terapis itu benar. Vince menemukan dirinya yang sebenarnya saat mengajar para penyandang disabilitas itu. Dan pada akhirnya, Vince menemukan jati dirinya dengan menjadi seorang terapis musik. Mungkin hanya itu pesan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima gaji. Saya Madman, Sempak Kuning Kim Jong Un.